yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara dan seluruh wilayah Asia Tenggara dan sahabat-sahabat Australia, sahabat-sahabat Taiwan dan beberapa negara yang lain. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita hari ini adalah yang terbaik buat diri kita masing-masing. Kalau hari ini kita hidup, maka hidup lebih baik dari mati. Dan kalau hari ini ada sahabat kita yang meninggal, maka meninggal adalah lebih baik pada dia daripada hidup. Kalau hari ini apapun yang terjadi pada diri kita adalah insya Allah itu adalah yang terbaik ya. Beberapa pertanyaan dari kawan-kawan adalah yang berkaitan dengan rizki ya sahabat. Berbicara tentang rizki sebetulnya Abah sering bahas ya. Karena bicara tentang rizki itu adalah kompleks ya. Memahami kepada kita semua ya. Jangan lagi punya anggapan bahwa di sini tentang penafsiran sahabat. Seolah-olah dipahami tidak sedikit orang berceramah menyampaikan bahwa rizki itu sudah selesai dibagikan. Ini adalah sebuah pola yang sebenarnya adalah yang harus kita sedikit rubah paradigmanya. Karena pada dasarnya tidak mungkin Allah memberikan akal pada manusia, Allah menurunkan ilmu pada manusia, dan kemudian juga adalah bahwa sesungguhnya setiap makhluk punya rezekinya masing-masing. Betul rizki itu dijamin, tetapi jumlahnya adalah tergantung daripada kemampuan makhluk itu. Nah inilah yang harus dipahami oleh kalian. Dan ada sebuah hadis dari baginda Nabi, maka ada rizki ma'sum ya. Rizki ma'sum sahabat itu rizki yang ada kaitannya dengan, tidak akan bertambah dengan ketaatan kalian, dan tidak akan berkurang dengan kemaksiatan kalian ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka oleh karena itulah kalau kita bicara tentang rizki itu takdir ya, maka yang berkaitan dengan rizki adalah takdir mu'allaq, artinya takdir yang bisa kamu rubah ya, takdir yang bisa dilakukan perubahan ya bagi orang-orang. Maka disinilah harus dipahami. Marilah pola pikirnya adalah rubah, adalah bahwa ikhtiar yang benar dengan proses yang benar akan menghasilkan adalah hasil yang benar tadi semua ya. Sahabat, bahkan hari ini kalian bisa membandingkan tadi semua. Kenapa negara-negara yang
sebetulnya barangkali menurut kalian adalah mereka tidak beriman, tetapi rizkinya sangat besar. Ya, kenapa? Karena mereka malah mampu adalah memahami tentang hakikat rizki Allah itu sendiri dan mampu mengolahnya sehingga menjadikan sesuatu. Ya, makanya sementara orang kita lebih cenderung mencari uang dari semua, sementara mereka adalah mengerti bagaimana adalah uang itu adalah hadir pada diri kita. Nah, kalau dibicara secara takdir, maka kita sering bahas bahwa rizki adalah termasuk juga umur sebenarnya adalah takdir mu'allaq, ya. Sebelum ajal itu tiba, ya sampai di tenggorokan kita ini masih bisa. Maka itulah kenapa ada hadis sodakoh itu bisa memanjangkan umur, ya. Dan kisah itu sudah masyhur pada saat adalah terjadi pada pembantunya Nabi Ibrahim. Pada saat dia mensodakohkan hartanya, umurnya bertambah. Karena umurnya bertambah berarti rizkinya bertambah. Nah, makanya tadi dalam melihat sebuah statement ulama, kita juga mampu melihat kalau Al-Quran adalah asbabun nuzulnya, kalau seandainya hadis asbabul wurud. Kenapa pada saat seseorang itu berkata tentang berkaitan dengan rizki, itu bagaimana kondisinya? Ya. Bagaimana kondisinya yang harus dipahami itu. Sama saja pada saat baginda Nabi bersabda adalah bagaimana asbabul wurudnya. Maka terkadang baginda Nabi sahabat adalah berpandangan berbeda dengan persoalan kasus yang berbeda. Ya, inilah yang harus dipahami. Maka cuma secara umum Abah ingin mengajaklah. Intinya bahwa kita manusia, maka Allah banyak mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kamu bahkan bisa menembus langit sekalipun illa bisultan, adalah kalau kamu punya kekuatan. Maka orang-orang yang sekarang duduk dapatkan jabatan itu mereka adalah duduk jadi bupati, jadi gubernur karena memang punya kekuatan dan lain sebagainya. Nah, inilah, maka marilah kita berhenti jadi orang yang khayal, ya, menunggu rezeki dengan proses yang tidak rasional. Karena pada dasarnya setiap makhluk itu punya rezeki, dan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah adanya. Bukan berarti kamu sudah dijamin rezeki kamu tadi semua. Ya, sama saja seperti rezeki itu seperti kamu mancing di kolam, kamu mancing berlima, masing-masing beli 2 kilo ikan. Nah, adapun bagaimana kamu bisa menarik berapa banyak ikan dari masing-masing 2 kilo itu, ada yang bisa mendapatkan 4 kilo, 5 kilo. Ada yang sama sekali nggak dapat. Kenapa? Karena ketidakmampuan kamu. Tidak mengerti kamu cara mancing yang benar, umpan yang benar, cara yang benar. Nah, inilah kegagalan orang Islam hari ini, maaf sekali lagi, adalah ketidakmampuan. Karena kosongnya ilmu sesungguhnya. Karena itulah Allah ingatkan tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kembali lagi kata Abah, ayo dorong anak kita sekolah. Dorong anak kita sekolah, minimal anak kita adalah memiliki ilmu adalah. Nah, adapun yang berkaitan dengan rezeki dunia maupun rezeki akhirat, baginda Nabi sudah memberikan patokan, man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Maka siapa yang menginginkan dunia, maka kamu harus belajar tentang bagaimana ilmu manajemen, ilmu dunia. Bagaimana planning, organizing adalah, kemudian actuating, controlling, ya. Kamu harus mengerti. Maka itulah kenapa sekarang orang Islam menjadi jongos, karena kita adalah menjadi objek penderita tadi semua. Ya, karena sekali lagi kata baginda Nabi tadi, rezeki itu nggak ada kaitannya dengan soleh nggak soleh. Dengan kesolehanmu tidak akan menambah rezekimu, dan ketidaksolehanmu tidak akan juga mengurangi rezekimu. Tetapi yang harus dipahami ada tentang hukum sunatullah Allah di alam dunia ini. Silakan saja kamu uji nanti. Ada 5 orang pergi cari belut ke pematang. Maka hasilnya akan berbeda. Apakah yang membedakan hasil itu Allah yang menentukan? Bukan kemampuan kamu. Bagaimana mengenali lobang-lobang itu yang ada belutnya? Bagaimana kamu bekerja adalah memahaminya dengan benar. Bagaimana kamu mengerti umpan yang paling baik buat belut? Maka disitulah Imam Ghazali membagi. Ada rezeki adalah maksum, ya, ada rezeki yang dibagikan, ya, ada rezeki yang dibagikan itu rezeki yang, makanya kalau di dalam hikam itu ada nikmatul ijad, ya, ada nikmatul imdad, ya, jadi semua
adalah rezeki yang berkaitannya umum, semuanya mendapatkan bagian. Itu adalah sebetulnya bagian daripada rezeki juga sebenarnya. Ya, ini harus dipahami. Kalau bicara rezeki bukan tidak selalu berupa uang, berupa apa tadi semua ya. Maka pahami ya sahabat. Ya sebetulnya hidup ini sama saja. Kamu kalau kamu nggak percaya adalah kamu sama-sama beli HP dengan teman-teman kamu. Kamu rawat HP itu, maka HP yang dirawat itu akan lebih panjang umurnya. Atau kamu sama-sama punya usaha dengan teman kamu. Orang yang teman itu lebih mengerti tentang metodologi usaha, dia akan panjang usahanya. Dan dia akan lebih mengerti dari semua. Nah inilah kadang-kadang yang ada, mari kita mulai berpikir realistik dalam soal hidup sahabat. Karena ada berlaku hukum sunatullah. Walaupun kamu dengan kata Abah juga, baca Quran satu khotaman. Walaupun petani-petani Indonesia itu sebelum pergi ke kebun adalah baca Yasin, tapi kamu nggak ngerti cara nanam duren Bangkok, montong, maka tidak ada hasilnya. Walaupun kamu baca Yasin, walaupun kamu baca Rotib, walaupun kamu apapun, karena pada dasarnya segala sesuatu mengikuti hukum sunatullah. Walaupun kamu Buddha, walaupun kamu siapapun, tapi kamu ngerti caranya. Maka orang yang datang ke Abah bermasalah, itu pasti adalah orang-orang yang memang pendidikannya juga tidak cukup. Tadi semua, ya. Karena untuk hidup di zaman semacam ini tingkat persaingan. Sama saja kata Abah juga, kamu pergi bertiga sama teman kamu adalah masing-masing beli satu kilo ikan, kemudian dicemplungkan lagi ke kolam. Terus kemudian antara kamu bertiga itu adalah berlomba memancing. Maka yang paling cerdas adalah yang paling cerdas, yang paling mengerti, yang paling tahu caranya. Dia akan mendapatkan ikan lebih banyak dari yang lain. Ini sebetulnya realita. Maka jangan maka itulah harus dipahami tadi semua kita. Secara global ada dibagi manusia itu asbab dan tajrid. Tapi juga ada yang bertanya ke Abah tentang tajrid. Tajrid itu jangan kamu mikirin tajrid. Semua manusia itu adalah diawali pasti semuanya asbab. Artinya. Makanya selalulah berpikir cerdas, bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja integritas, bekerja lintas, bekerja tuntas, barulah bekerja ikhlas. Itulah kunci sukses. Ya. Maka nah sekarang ini orang Islam ini, kamu kalau seandainya sudah mengerti ilmunya, maka orang sana sudah sudah berubah sahabat, sudah menggunakan kuantum tadi semua ya, dengan itikot yang baik. Tetapi tetap kita ini kalau seandainya belum mengerti prosesnya ya itulah, maka sama saja seperti bohlam kata Abah juga. Bohlam 5 watt dengan bohlam 10 watt tadi semua ya. Yang membuat lampu itu terang tadi semua adalah bukan PLN-nya memberikan rezeki lebih kepada 10 watt. Tapi kapasitas ada yang sisa 10 watt itu, dia lebih cerdas daripada si 5 watt. Maka lebih terang dia tadi semua. PLN sama saja bagi dia. Bagi PLN, kamu 25 watt aku beri, kamu 10 watt aku beri. Itulah yang dimaksud Allah menjamin rezeki. Adapun hasilnya adalah tergantung. Maka Imam Ghazali membagilah. Ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Kecuali kamu sudah berada pada makom tajrid. Makom tajrid itu adalah artinya bahwa kamu sudah. Nah, cuma Abah simpulkan, semua makom tajrid itu boleh dipastikan adalah orang-orang sudah berasal dari asbab awalnya. Maka itulah yang harus dipahami. Maka marilah kerja keras, tadi semua kerja cerdas, kerja lintas, ya. Karena tidak bisa kamu dengan cari rezeki dengan sholat duha. Kamu 1.000.000.000 tahun sholat duha, tapi kamu tidak berbuat apa-apa. Dari mana Allah mengantarkan rezekimu? Betul, ada rezeki adalah yang disebutkan rezeki mau'ud. Untuk level siapa? Pahami ya, sahabat. Maka di dalam Al-Quran sebetulnya Allah dalam surat Shad, sahabat, adalah berfirman tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini juga adalah karena banyak orang berceramah dan juga termasuk lainnya juga orang mengartikan adalah kitabum mubin itu kepada Lauh Mahfud. Seolah-olah rezeki itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfud. Enggak. Allah menetapkan sistemnya.
Adapun cara menjemputnya tergantung kamu. Tadi semua. Sok silahkan saja apapun di dunia ini. Maka tadi kenapa petani Thailand nanam jamu Bangkok bagus karena dia ngerti ilmunya. Dia ngerti mana topsoil, mana aluvial, mana regosol, mana laktosol. Kapan saya harus pupuk dengan TSP? Kapan saya harus... Karena ngerti. Allah nggak peduli dengan kamu, agama kamu apa, cara kamu bagaimana. Disinilah yang harus, makanya Allah berfirman, tilka sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Makanya orang tanya, gimana saya? Kenapa ya bahasa ini gagal? Kenapa ya tadi? Karena kamu bodoh. Tadi semua. Kamu itu nggak kuat, nggak bisa bersaing di zaman ini. Dulu saya bisa usaha, sekarang saya, iya. Dulu tuh lain. Sekarang persaingan manusia itu makin tinggi. Maka kalau kalian tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki kemampuan, keterampilan, maka habislah di zaman sekarang ini. Karena sekarang adalah demand dan supply. Ingat itu. Jumlah pekerjaan itu adalah supply-nya sedikit, tapi demand-nya banyak. Berarti kalau begitu, manusia akan diukur dari tingkat perjuangan dan tingkat kesiapan dia. Itu saja. Silakan kamu cek. Kamu melamar kerja dengan 50 orang. Maka yang lulus itu akan berlomba. Nilainya akan beda-beda tiap orang itu. Sesuai dengan kemampuan. Maka tidak ada, kamu sholat duha dulu, mungkin mudah-mudahan diterima. Ya enggak. Kalau nilai kamu nggak ada, jelek, ya nggak diterima. Itu realitas. Makanya marilah pahami tentang rezeki ini. Sadarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, ayo suruh sekolah yang benar sekarang ini. Karena Nabi sudah bersabda, man aroda dunya falahi bil ilmi. Maka ingin belajar bagaimana untuk bercocok tanaman hortikultur, pelajari ilmu hortikultur. Bagaimana kita ingin belajar perikanan, pelajari perikanan. Bagaimana tata niaga perikanan. Nah tadi, ya sekarang ini orang Islam ini lebih banyak khayalnya. Sementara orang-orang Thailand lebih realistik, ngerti tata niaga pertanian. Apa itu tata niaga pertanian? Kalau saya nanam dengan modal sekian, kemudian bla bla bla, mereka akan hitung kapan waktu tanam yang paling bagus. Di harga berapa saya harus panen. Nah, petani kita ini kalah, ya. Walaupun kenceng baca yasinnya, walaupun kenceng sholat duhanya, tetap kalah. Tadi semua. Karena ini bukan tentang sholat duha. Nah inilah maka banyak orang, itulah kenapa Allah surat Al-Isra ayat 18 mengancam orang-orang yang mencari rezeki dengan amalia akhirat. Itu. Maka kata Allah, siapa ingin menyegerakan di dunia ini dari amalia akhiratnya, dari sholat, dari puasa, tapi dikaitkan dengan rezeki, Allah ancam berikan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Itu kan Allah yang berkata. Maka marilah, jadi kalau menurut Abah yang datang ke Abah yang tujuannya rezeki, percayalah. Kenapa kamu gagal? Karena kamu bodoh. Itu aja patokannya. Dan kamu tidak mampu bersaing di kondisi keadaan sekarang ini. Nah ini, rezeki mau'ud belum datang, rezeki maksum tidak mampu, rezeki madmun juga menjemputnya tidak mampu, karena rezeki madmun itu rezeki yang harus kamu jemput dengan apa namanya, profesionalisme. Misalnya tadi, rezeki dokter nggak bisa kamu jemput dengan rezeki tukang pikul. Tadi rezeki profesor nggak bisa kamu remput dengan rezeki tukang angon. Pahami dari semua. Maka inilah yang kadang-kadang orang Islam sekarang ini, rezeki dijamin. Iya dijamin keberadaannya, tapi bagaimana kamu menjemputnya adalah kamu harus realistik. Bahkan disinilah tentang kitabul mubin itu dalam Al-Quran, ya sahabat. Maka disinilah tentang Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaha kullun fi kitabim mubin. Ini orang-orang gara-gara mentafsirkan Qur'annya dengan seenaknya, akhirnya membuat manusia malas. Akhirnya membuat manusia rezeki udah dibagi, udahlah dikejar kayak apapun tidak akan dapat. Oh itu bahasanya. Hai, padahal sebenarnya enggak. Itulah Imam Ghazali sudah membagi. Ada rezeki mamluk, rezeki milik. Kamu boleh memilikinya, tapi belum tentu rezeki. Tadi ada rezeki maksum, ada rezeki yang sudah dibagikan. Apa saja yang dibagikan? Sebetulnya kalau menurut Abah, rezeki maksum itu adalah rezeki yang berkaitan dengan apa yang kita miliki, orang miliki. Hidup sama orang miliki, napas orang sama miliki, melihat sama miliki, tadi semua. Itu juga rezeki.
Karena nggak semua mata bisa melihat, nggak semua telinga bisa mendengar. Itulah Allah ingatkan tadi kepada kita. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa yang Allah anugerahkan? Penglihatan. Nah, bagaimana kita gunakan penglihatan kita untuk menjemput rezeki kita? Sebetulnya begitu banyak potensi duit. Cuma orang dengan otaknya itu ingin dapat duit mudah. Inilah orang-orang yang ngaco tadi semua. Ya. Tadi, dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Maka ini Abah bicara lebih kepada standar ya. Kalau bicara kuantum lain lagi kuantum. Karena kalau bicara kuantum, landasan pengetahuannya belum ada. Maka inilah yang kita harus sekarang rubah paradigmanya tentang rezeki itu. Nah, itulah kenapa rezeki itu secara apa ini takdirnya mu'alak, artinya kamu harus bisa merubah. Kamu bisa merubah rezekimu itu. Karena rezeki itu ada sesuatu yang sudah, itu yang dimaksud rezeki dijamin. Artinya bahwa yang harus kamu perjuangkan itu bukan rezekinya, tetapi adalah kapasitasnya. Seperti kata Abah tadi. Ini 1 jam Allah berikan rezeki. Makanya tadi. Maka orang suka salah. Jangan kamu pikir, Allah kamu kasihnya kamu 50.000 aja. Kamu 50 juta. Itu bukan Tuhan itu. Itulah orang-orang kita yang suka salah menuduh Tuhan. Seolah-olah saya miskin oleh Tuhan. Tadi semua. Tapi yang salah itu tadi. Kalau seandainya kamu mendapatkan rezeki itu, jangan seperti Korun. Karena Korun dan Salabah mengatakan, wa ma'utitu ala ilmin indi. Aku sukses ini karena ilmuku. Tapi juga kita tidak bisa bekerja itu tanpa ilmu. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tadi. Tanaman saja tidak akan terjadi fotosintesis tanpa cahaya. Itulah butuh ilmu. Maka tadi man aroda dunya fa'alai bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alai bil ilmi. Dan Nabi bersabda ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Maka dikatakan al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itulah. Maka tadi. Kenapa orang-orang sana bisa menciptakan mobil dengan ilmu? Kenapa mereka bisa menciptakan HP dengan ilmu? Kenapa mereka itu bisa menciptakan kapal laut dengan ilmu? Bagaimana mereka bisa ke bulan dengan ilmu? Itu illa bisultan. Maka tadi, berhentilah mengajari anak-anak kita. Udah nak, nggak usah kamu repot-repot. Rezeki sudah dibagi, sudah dijamin. Ingat, sekali lagi. Ini kadang-kadang kita ini suka, termasuk umur. Nggak ada umur itu menentuin. Ini juga kebodohan. Hei umur, kamu ya mati aja 25 tahun. Kamu 10 tahun, kamu 40 tahun. Bukan begitu Allah mekanismenya. Siapapun yang mampu menjaganya, tadi semua. Itulah kenapa umur itu bisa diperpanjang. Yang tidak bisa dimajukan, dimundukan, itu ajal. Bedakan antara ajal dan umur. Nah ini juga suka ketukar orang antara ajal dan umur. Jadi seolah-olah Allah membagi, udah kamu sampai 100 tahun ya, yang satu yang lain sampai bayi aja mati. Coba. Ini kadang-kadang kita ini, orang-orang Islam ini tadi semua. Nah, inilah maka mari juga makanya kenapa ya Imam Ghazali membagi 4 rezeki tadi. Ada rezeki maksum yang dibagikan. Apa yang dibagikan? Rata. Artinya semua sama. Kalau sama-sama tinggal di dunia, sama tinggal di dunia. Kalau sama-sama makan nasi, sama-sama makan nasi. Apalagi penglihatan, pendengaran. Itu kan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah rata semua. Kata Allah, kalau kamu aku berikan tangan. Yang si itu juga berikan tangan. Kenapa kamu kalah? Si itu diberikan akal. Kamu diberikan akal. Kamu diberikan mata. Dia diberikan mata. Terus kenapa kamu kalah? Nah inilah. Makanya kata Abah. Orang ngeluh melulu gagal. Tapi dia nggak pernah mau berubah. Tadi semua. Tadi semua. Marilah kita sekarang ini. Apalagi dengan kata Abah ini sudah masuk pada era digital. Maka kita kalau tidak bisa bersaing di era digital ini. Kita akan tertinggal di landasan. Semakin jauh kita tertinggal. Semakin lemah. Akhirnya, disitulah akhirnya Nabi bersabda tentang kadal fakru ayakuna kufron. Masuklah kepada kekufuran. Tadi semua. Ya. Mari banyak hal yang harus kita luruskan. Ya. Apa-apa karena hidup adalah belajar. Jadi jangan lagi menuduh Allah membagi-bagi umur. Ya, ingat itu. Karena mati itu nggak ada kata Abah juga. Umur yang disebut dengan mati itu pada saat tubuh tidak mampu menampung ruh kita. Tadi. Kenapa Nabi Nuh itu bisa 1000 tahun? Kenapa Nabi Adam itu? Kenapa Nabi-Nabi sebelum 800 tahun, Nabi Musa 600 tahun, dan lain sebagainya?
Karena memang pada saat itu alamnya masih mendukung manusia bisa bertahan, sahabat. Jadi tolonglah ya, berhenti menuduh Tuhan banyak hal. Rizki, banyak orang sekarang menuduh, manusia menuduh Tuhan. Tuhan sudah membagi-bagi, enak saja. Tuhan sudah membagi tadi, rizki maksum, rizki yang sudah dijamin tadi. Maka dalam kitab Hikam ada yang disebutkan apa namanya, nikmatul ijad, penciptaan. Ada nikmatul imdad, tadi semua. Kamu dikasih mata, temanmu dikasih mata. Kalau sama-sama harus mencari rizki, kenapa kamu kalah? Berarti penglihatan kamu kalah karena ilmumu kurang. Nah itu tadi semua. Ya, itu saja. Makanya lihat kata Abah juga di dunia ini, ya mereka Abah melihat orang petani-petani apa namanya di Thailand itu nanam apa saja bagus, jamu Bangkok, ayam Bangkok, kemudian duren sampai menyebar ke kita ke sini adalah duren montong dan lain sebagainya. Nggak pakai bismillah bahkan nanamnya, maaf ini harus diluruskan oleh kita. Tadi semua, jangan kau jajah Allah dengan sebutan bismillah, tapi caramu salah. Tapi walaupun kau menyebutkan bismillah, tapi kau ikuti sunatullah, maka akan ketemu keberhasilan. Karena Allah sudah membuat hukum berlaku. Berlaku itulah Allah membuat sekali, kun fayakun. Allah itu membuat undang-undang saja. Tentang umur, tentang rezeki, tentang apa. Allah hanya buat undang-undang. Tilka sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Berhentilah menuduh Allah dengan membagi-bagi umur seperti itu. Karena mustahil bagi Tuhan yang Tuhan tidak berlaku adil. Innallaha la yadlimun nasa say'an walakinna. Termasuk Allah, jangan menuduh Allah soal rizki. Allah akan memberikan rizki yang sama. Sama dalam potensi. Tergantung kamu mampu nggak menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan matamu itu. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, akalmu. Mudahkah digunakan akalmu untuk bekerja? Untuk mencari uang? Sudahkah digunakan penglihatanmu untuk bekerja? Gunakanlah telingamu untuk bekerja. Kalau orang dengan mata yang sama, pendengaran yang sama, mulut yang sama, makan nasi yang sama, kenapa kamu gagal? Pasti yang salah kita. Nah itu tadi semua. Jangan teriak-teriak gagal. Sesungguhnya adalah karena kita nggak siap. Dan inilah maka sebetulnya dalam ayat ini juga karena yang menerjemahkan, mentafsirkan Quran salah. Karena diartikan bahwa kitabul mubin itu loh mahfud. Bagaimana kitabul mubin adalah loh mahfud? Artinya bahwa kitabul mubin adalah kitab yang nyata. Dan pada saat Allah menyebutkan kitab, itu bukan berarti buku. Orang sudah berpikir pada saat menyebutkan kitab, itu berkaitan dengan buku. Maka dalikal kitab, ini bukan buku. Jadi yang disebut kitab itu apa? Maka kitab itu dari kata katabah. Katabah itu apa? Adalah bukan apa nama? Yang dimaksud katabah itu mengumpulkan, bukan menulis. Maka pahami ya. Maka nanti ada sistem yang dibuat oleh Allah lah yang disebut kitab itu. Yang dimaksud oleh Allah di dalam tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Itu bukan telah ditetapkan di Lauh Mahfud, nggak ada hubungannya tadi semua, tetapi di dalam sebuah sistem tadi. Kalau kamu ingin mendapatkan buah yang begini, misalnya tanaman jenis ini adalah bagus di tanah aluvial, tanah duren misalnya tanah jenis regosol, maka bagaimana top soilnya harus begini, bagaimana presentasi pemupukan, N-nya berapa persen, P-nya berapa persen, K-nya berapa persen. Maka orang Thailand berhasil, walaupun nggak pakai bismillah, walaupun nggak pakai duha, walaupun nggak ngaji yasin. Kan bukan urusannya, apa urusannya dengan ngaji yasin tanamanmu jadi bagus. Inilah kadang-kadang, maaf ini, kadang-kadang orang Islam ini dalam hal apa. Karena saya ada teman tadi semua, Ustadz dia bilang, bah ini kenapa saya ini gagal nanam cabai. Padahal pagi ini saya suruh santri saya baca sholat duha, apa hubungannya? Apa hubungannya sholat duhamu itu dengan tadi semua? Inilah kadang-kadang ini pola beginilah yang sebetulnya seolah-olah orang-orang kita ini beribadah pada Allah itu kayak kuli, sehingga pada saat dia melakukan ketaatan yang disebut kaitan dengan agama, dia selalu menuntut Tuhan dan kaitan dengan rezeki. Seolah-olah saya udah tahajud, seolah saya udah duha, saya udah baca Quran, sehingga dia bertanya. Maka tidak sedikit yang bertanya ke Abah, bah kenapa ya saya ini duha rajin, saya ini juga baca Quran tiap pagi, tapi rezeki saya seret, kata saya, nih jidat lu gua hajar,
Apa hubungannya ngaji Quran lu itu dengan duamu dengan rizkimu? Karena rizkimu itu tentang bagaimana kamu melakukannya benar enggak prosesnya. Walaupun lu Yahudi sekalipun, nggak peduli. Itulah Nabi bersabda, benar Nabi itu menyampaikan. Rizki itu nggak ada kaitannya dengan ketaatan kamu dan kemaksiatan kamu. Rizki nggak bertambah dengan ketakwaan kamu. Dan juga tidak berkurang dengan kemaksiatan kamu. Nah, itu rizki yang mana? Maksum. Ya, maka ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ada rizki yang terakhir adalah ma'ud. Nah, itu yang harus kamu cari. Cuma untuk sampai pada rizki yang ma'ud, yang yatakillah yaj'allahu. Nah, itulah kamu harus bisa nggak prosesnya. Itulah maka dibagilah asbab dan tajrid. Kalau mau asbab, kamu akan kalah. Tapi ingat, banyak orang berasbab, tapi jangan bersandar pada asbab. Bersandarlah pada Allah, bukan pada asbabnya. Tapi tanpa asbab, tadi semua, selama kamu masih ada dalam tadi, asbab itu kan sabab. Itu jamak dari sabab. Artinya bahwa rizki kamu itu hanya akan kamu raih kalau kamu ada sebab. Pada tadi, kalau kamu apa namanya, plesnya kecil, ya sababnya kecil, ya buahnya kecil. Adil. Maka kata Abah, kalau ada seekor burung pipit yang melakukan riyado, melaksanakan dikir, burung pipit itu jangan berpikir tiba-tiba rubah jadi Garuda. Enggak. Jadi burung pipit yang melakukan riyado, mandi tobat, mandi apa semua, jangan kamu pikir kamu rubah-rubah jadi Garuda. Tetap burung pipit. Ya. Inilah yang harus dipahami. Maka itulah Quran sudah menegaskan. Surat Asy-Syura ayat 20, surat Al-Isra ayat 18, jangan pernah kau sandarkan ibadah apapun yang kau lakukan, sholawat apapun yang dinaikkan adalah amaliyah akhirat, diniatkan kepada rizki dunia. Itu saja patokannya sederhana. Dan bagaimana meraih rizki dunia itu kayak mereka. Bekerja keras, bekerja cerdas, artinya menggunakan ilmu. Bertani, bagaimana pakai ilmu. Karena kalau Abah pergi ke Thailand, sahabat, buat nih teman-teman pertanian di daerah Jampang, kamu tuh jangan, kalau di kita kan aneh. Begitu cabai 100.000, kamu semua nanam cabai. Akibatnya apa? Oversupply. Dan hukum ekonomi berlaku. Pada saat oversupply, maka di pasar numpuk, harga turun. Tadi semua. Karena itulah, maka kenapa komoditi di kita ini naik turunnya itu kayak judi. Terkadang cabai bisa sampai 4.000, tapi kadang-kadang sampai 150.000. Nah, itu judi. Inilah karena pemerintah kita yang belum cerdas juga dalam mengelola pertanian. Padahal kalau seharusnya kalau Menteri Pertanian atau Presiden yang menginstruksikan Menteri Pertanian, harusnya diplot Indonesia ini. Berapa jumlah rakyat Indonesia? Mudah sebenarnya. Berapa sih jagung yang kita butuhkan? Abah ini insinyur dan master dari IPB, dari semua. Berapa sih jagung yang saya butuhkan? Jagung pipilan dan jagung ini ada berapa? Misal berapa juta hektar yang saya harus siapkan jagung kering karena misalnya untuk peternakan ayam. Tadi semua. Itu di planning. Itulah kenapa harga pertanian, produk pertanian adalah sawah hasil panen orang Jepang lebih murah dari hasil panen orang kita. Kenapa? Karena biaya produksinya kita tinggi. Inilah karena segalanya tidak di-planning dengan baik, tidak diplot dengan baik. Tadi semua, ya. Nah ini, kebanyakan kita orang-orang Islam ini khayal dalam perkara. Ayo realistik sekarang. Abah mengajak kepada kita semua, doronglah anak-anak kita. Karena ini zamannya ilmu pengetahuan. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidak bisa kita berprasangka dalam apapun dalam urusan rezeki. Sekarang ini harus realistik. Makanya kita harus kalau mau bertani pakai apa namanya planning yang benar pertanian. Kapan saya harus nanam, kapan saya harus panen. Ini tanaman umurnya berapa? Tuh. Di tanah jenis apa? Berapa luas yang saya harus tanam? Itu dihitung, Pak. Bukan asal ceb ya, tadi. Itulah akhirnya petani kita gagal. Petani kita gagal. Maaf ya, termasuk juga. Kenapa jeruk Medan itu lebih mahal dari jeruk Australia? Yang Sunkist itu. Padahal dia udah transport dari sana. Kenapa? Karena biaya produksi Sunkist yang ada di Australia itu murah. Kenapa murah? Karena dia bertani tidak melawan alam. Ini Abah mendidik buat teman-teman bertani ini. Karena tidak melawan alam.
kita bertani harus melawan alam, baru ditanam udah musim kemarau, akhirnya melawan alam, siram gagal. Inilah sahabat, ya. Jadi dalam ayat ini Kitabun Mubin itu bukan Lauh Mahfuz. Jadi jangan kamu punya anggapan lagi bahwa rizki udah kita mau apapun katanya. Tadi semua udah dibagi-bagi rizki itu, enak aja. Kalau kayak begitu ngapain Allah ngasih akal? Tadi semua. Disinilah Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Tadi semua. Itulah maka kenapa dalam ilmu ini adalah kaidah ilmu mantiknya itu harus jelas. Tadi semua, ya. Nih, orang kita ini kalau cerdas kaidah ilmu mantiknya dia, sebetulnya dia akan mengerti kenapa saya harus begini dan kenapa saya tidak boleh begitu. Ya sahabat. Jadi Abah pada saat ini karena yang bertanya ini adalah seorang mahasiswa, jadi Abah jelaskan lebih kepada realistik, menjelaskan tentang rezeki. Jadi rezeki itu sama saja seperti rezeki 5 watt tadi. Kamu teriak doa kayak apapun, bohlam 5 watt. Terus kamu, ya PLN, berikan aku cahaya yang terang. Nggak bisa, kata PLN. Aku hanya akan bisa memberikan cahaya kamu, lebih kamu yang harus merubahnya. Tadi semua. Itulah ilmu pengetahuan yang bisa merubah kamu. Tadi semua. Ya. Coba. Tanpa nggak usah kamu berdoa kepada PLN. Itulah kenapa dalam hikam sebetulnya nggak boleh ngapain doa. Kalau pantaskan saja kapasitas kita di hadapan Allah akan otomatis. Karena Allah itu sang kehadiran selalu ada. Ibaratkan rezeki itu hujan, maka 1 jam, 2 hari 2 malam hujan. Kapasitas kamu itu sebesar ini, kamu tampung air hujan, maka sebanyak-banyaknya yang sebesar ini. Kenapa? Karena tingkat kemampuan kamu, tingkat ilmu kamu, tingkat kesadaran kamu hanya sebesar ini. Beda lagi dengan sebesar gini. Nggak usah ngedoa. Pantaskan kapasitasnya. Tadi semua, ya sama saja. Tadi semua kayak lampu. Ya PLN berikanlah aku cahaya 10 watt. Kata PLN, nggak bisa aku merubahmu. Innallaha la yughayyiru. PLN ngomong, hei bohlam, aku tidak akan bisa merubah kamu kecuali kamu yang merubah kapasitas setrum kamu dari 5 watt 10 watt. Aku selalu ada. Kau ganti 10 watt, maka aku terang 10 watt. PLN itu selalu ada. Allah itu selalu ada. Tadi semua. Cuma Allahnya sudah dikerdilkan. Tadi semua. Inilah yang harus dirubah. Apa namanya? Makanya kenapa di sini dalam pengertian apa namanya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaah itu kullun fi kitabim mubin. Itu bukan kitabum mubin, itu bukan Lauh Mahfuz, tapi merupakan kataba. Kataba itu adalah kumpulan, adalah sistem yang Allah ciptakan itu. Kayak tadi bagaimana proses pertanian sampai menghasilkan panen, itu disebut kitab. Itu kitabum mubin. Jadi termasuk dalam ayat tadi ada wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Beberapa binatang melata tidak sanggup membawa rizkinya, makanan kemudian Allah lah yang menjamin rizkinya. Betul, Allah menjamin rizkinya, tapi kamu harus menjemputnya. Enak saja. Emang harus dianterin, harus disuapin setiap orang apa? Di situ tergantung nanti. Ada orang asbab, ada orang tajrid. Di situ ada tergantung. Jadi intinya, siapa yang membuat kamu miskin? Kamu sendiri. Siapa yang buat kamu susah? Kamu sendiri. Siapa yang buat kamu belangsak? Ya kamu sendiri. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan Allah. Ingat itu. Itulah urusan rezeki. Disebut rezeki adalah merupakan yang disebut takdir mu'allak. Takdir yang bisa dirubah. Bagaimana merubahnya? Itulah tadi. Kalaupun di generasi sekarang kamu ini sekolah aja baru SD. Barangkali di kehidupan yang nanti, ayo sekolah. Tadi semua, ya. Karena maaf ya. Ini fakta. Silakan kamu coba, ya. Kalau katakan oleh kamu rezeki itu dijamin oleh Allah. Tadi semua. Kamu coba. Ada 10 orang. Yang satu bawa jasa SD. Melamar ke perusahaan yang sama. Ada sebuah perusahaan baru berdiri. Yang satu bawa jasa SD. Yang satu bawa jasa SMP. Yang satu bawa jasa SMA. Yang satu bawa jasa S1. Yang satu bawa jasa S2, yang satu bawa ijazah yang S3. Itu rezekinya lain-lain itu. Sesuai dengan ilmunya. Begitu yang SD, udah kamu siap-siap jadi office boy ya. Diplot, dikumpulin tuh buat office boy. Yang sini, kamu jadi ini ya, satpam. Nggak ada bedanya di dunia, karena ad-dunya mir'atul akhirat. Dunia itu cerminan akhirat. Maka memantaskan diri kita itu tadi.
Maka kata Imam Ghazali, jangan teriak-teriak mencari rizki, tapi yang lebih besar kapasitasnya. Kapasitas ini bisa satu, tawakalnya, bisa ilmunya, bisa mujahadahnya. Kalau enggak ilmunya, mungkin kamu adalah lebih keras dalam perjuangan. Ada tadi, ada orang yang bekerjanya lebih keras, tapi walaupun dengan orang yang lebih cerdas tapi malas, bisa jadi hasilnya bisa lebih. Orang yang kerja kerasnya lebih kuat bisa mengalahkan orang yang lebih cerdas tapi malas. Ini harus dipahami. Jadi kembali lagi, sebelum kita bicara kuantum, jam kuantum apa semua, modal dasar pokoknya dulu harus dipahami. Ini karena Abah yang bertanya ini adalah seorang mahasiswa, ya. Maka Abah bahas ini. Abah bahas sesuai dengan siapa kalian yang bertanya dan bagaimana. Dan Abah katakan, rezeki itu adalah perkara tergantung kamu. Kamu ingin banyak, kamu yang menentukan. Tadi, silahkan. Kamu ingin sedikit, kamu yang menentukan. Kamu nggak dapat apa-apa, ya nggak usah, diam aja. Maka itulah Abah sudah contohkan. Abah pernah ngojek 2 tahun. Abah pernah jadi nelayan 3 tahun. Maka tadi, ciri orang itu mau berubah. Dia tidak pernah membuang waktu. Dengan hayalan-hayalan, dapat kerjaan tinggi aja. Apapun yang di depanmu, lakukan. Karena kamu tidak akan pernah mencapai angka 9 kalau nggak mulai dari angka 1. Tadi semua. Sampai hayal, sampai mati kamu hayal. Lama-lama ditinggalin sama anakmu, lama-lama ditinggalin sama binimu. Karena tadi kamu nggak mampu. Jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Itu ya. Jadi Mas Rifki ya yang berkaitan dengan rizki. Jadi Mas Rifki ini adalah S2 di UI ya. Bertanya tentang hakikat rizki kepada Abah. Kata Abah, rizki itu luas ya. Dan adapun cara mencapainya rizki itu adalah, maka ada 2 kelompok manusia rizki. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Tapi nggak usah, apakah saya ini asbab atau tajrid, Bah? Pasti kamu itu asbab. Itu aja dulu. Ya, pasti. Sampai kamu 50 tahun terus asbab, kamu boleh berhenti. Kalau sudah 50 tahun kamu sudah dianggap sukses dan nanti kamu mengerti prosesnya, rezeki itu datang, kamu akan tajrid dengan sendirinya. Kenapa? Karena nanti copy paste. Kamu sudah ngerti, duduk saja duit datang kok. Nah kayak Abah sekarang, begitu. Duduk saja tadi semua. Kenapa? Karena diawali dengan asbab sebetulnya. Nah inilah yang harus dipahami, ya. Jadi kalau begitu, nah saya ini udah terlambat banget sekolah, nggak kuliah. Lakukan keterampilan. Apa yang bisa saya lakukan, Bah? Kalau bagi kalian ibu-ibu, ayo barangkali kalian adalah belajar sekarang ini banyak bisnis online yang bisa dilakukan. Tapi sebelum melakukannya, kamu pelajari dulu, riset dulu. Kira-kira yang elastisitasnya adalah -1, kemudian adalah adakah demand? Kan bukan masalah memproduksi sesuatu, adakah permintaan terhadap apa yang ingin kamu produksi itu. Kalau kamu ingin melakukan jasa, sekarang ini sebenarnya, aduh kata Abah, banyak. Kalau Abah mau kaya, waduh, rezeki itu sekarang ini. Kan tadi, karena butanya matamu itu, karena di otakmu adalah mencari rezeki, yang datang itu kayak karungan, kamu nggak mau kerja, itu aja di otakmu itu yang salah. Tadi semua. Padahal sekarang ini, saya ada teman, kerjanya apa? Dia hanya pergi ke WC-WC, dia membersihkan WC-WC, dia punya produk cleaner. Tadi semua, ya. Akhirnya produknya sendiri sekarang menyebar di beberapa provinsi. Ada. Dia kerjanya tadinya dari WC ke WC, dia bersihin WC masjid, WC toilet umum apa semua. Akhirnya dia bersukses di situ. Bukan ngayal aja, lu kenapa saya, kenapa saya, kenapa saya. Kenapa? Ya justru karena bukan kenapa. Tadi kamu pantas gagal. Begitu. Ayo rubah. Begitu banyak sekarang ini adalah dengan media sosial ini. Kita sekarang ini Pak, kamu fotoin apapun produk yang di jalan menggunakan HP-mu itu, kamu udah bisa. Sekarang banyak orang menawarkan mobil padahal dia bukan marketing mobil. Banyak orang menawarkan perumahan padahal dia bukan marketing perumahan, tapi menggunakan Facebook yang ada. Akhirnya orang nyari, begitu dia iklan, padahal perumahan orang lain, padahal orang lain, mobil orang lain. Tapi tadi, cerdas. Akhirnya ada, coba aja kamu, kalau nggak percaya. Jajal iklan di Facebook atau di apa, tentang produk.
pasti ada yang nanya, Mas ini berapa harganya? Dari mana? Baru kamu link kepada yang punya barang. Ya Allah, sekarang ini nggak perlu bekal, nggak perlu modal, hadis semua. Ya, karena dari apa wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Mas Rifki yang disebut kitab itu kitabul mubin, sekali lagi kalau Abah menafsirkannya bukan loh mahfud. Walaupun di sini terjemahan Depak itu loh mahfud, bukan. Ya. Jadi kitabul mubin itu kitab yang nyata. Apa? Kamu ingin bertani, kamu ingin melihara ikan, itu kitab yang nyata. Kalau kamu beli bibit, kamu pelihara, perlu kolam, perlu ini, itu kitabul mubin itu. Itu akan datangkan rizki. Maka kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitab. Itu kitabul mubin, kitab yang nyata. Kamu pergi ke sawah, kemudian kamu menanam padi, pupuknya begini, prosesnya begini, berapa bulan kamu panen, menghasilkan padi, itulah kitabul mubin. Bukan loh mahfud. Jadi kitabul mubin itu sebuah proses sunatullah yang kamu bisa menghasilkan sesuatu. Allah yang memberikan, yang menghidupkan apapun yang kamu lakukan, kamu harus melihat Allah. Tapi kamu harus cerdas melihat segala potensi yang ada. Ya, coba kalau nanti kalau misalnya dengan Abah kalau ada waktu, tulislah oleh kamu apa yang kamu tadi kata Allah wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Kamu lihat perumahan, kamu foto, ceprek perumahan itu. Tadi semua, kamu link dengan dia. Saya minta izin bantu menawarkan. Ada kamu lihat tanah yang sedang di jalan lewat, ada orang tanah dijual. Kayaknya kadang-kadang orang nggak respon. Abah sering dapat rezeki dari situ. Kamu foto, plek. Kamu pasang iklan. Ada kamu lewat lagi, lihat rumah yang sedang dijual. Plek, kamu foto. Sekarang ini mudah cari duit. Allahu Akbar. Kamu nyari duitnya tadi. Cari duit yang tadi. Dari tuyul, dari genderuwo. Datang dianterin. Ini tadi semua. Tadi. Itu nggak usah ke Korea. Ngapain kamu nunggu-nunggu Korea? Apakah rezeki itu nggak ada di sini apa? Ternyata tadi sekarang ini modal HP bisa banyak dilakukan. Dan banyak teman Abah yang sudah sukses. Dengan tadi apa? Maklar. Modal HP. Atau ada teman kamu dia punya konter, dia fotoin HP apa dia share di grupnya nih HP sekarang ini harga segini gini. Ingat itu. Dalam teori kemungkinan 10 yang kau pasarkan, 1 udah pasti ada yang beli. Itu. Kenapa kamu nggak ada yang? Karena kamu tidak mau melakukannya. Karena di otak kamu itu khayal. Tadi semua. Padahal yang dimaksud dengan mustaudaha kullun fi kitabim mubin itu realistik. Adalah dari kun ke fayakun itu proses. Tadi semua. Ingat, nih Abah sedang bicara dengan Mas Rifki yang masih berpikir logis karena dia seorang S1, ada S2 di UI tadi semua. Ya, maka Abah menjelaskan Rifki ini secara logis. Yang disebut kitabul mubin bukan loh mahfud, tetapi adalah bagaimana sebuah proses tadi dari kata kutub itu kan dari kata kitab itu dari kata kataba itu adalah kataba itu bukan buku, ada kataba bukan menulis tapi mengumpulkan sebuah proses apapun. Maka tadi atau mekanisme ya. Maka disebutkan apa namanya? Misalnya ada tamakana kutab, ada tempat kumpulan kitab itu. Maktab, kantor, kumpulan benda-benda yang ada di kantor itu maktab tadi semua. Ada lagi maktabah, kumpulan buku-buku. Jadi kitabul mubin itu kumpulan sebuah proses yang kamu bisa lakukan. Sebuah proses dari mulai kamu nanam sampai panen itulah kitabul mubin. Kitab yang nyata, mubin, pertela, bisa kamu lakukan. Tuh, orang Thailand itu sudah mengerti menerapkan ayat ini. Kitabul mubin. Bagaimana? Dia pergi ke lahan, dia pahami lahannya, ini jenis apa, cocoknya untuk pohon apa. Ingat, setiap pohon itu punya sama saja seperti manusia. Ya, tidak semua manusia bisa sukses pada satu tempat. Maka tadi dia perlu kamu hijrah tadi semua. Pohon pun sama. Pohon nangka, pohon duren, pohon ini dicocok bidang apa. Sama kita manusia rezekinya. Maka ada boleh sih ngaitkan misalnya gini.
Saya ini lahirnya wage. Oh, saya ini adalah api. Bagaimana usaha saya? Saya ini angin. Bagaimana usaha saya? Terkadang ada pengaruh, terkadang. Tapi bukan jaminan mutlak. Tadi, kenapa usaha saya mati melulu ya? Oh iya, kamu sifatnya itu adalah air, api. Kamu usaha air, ya padam terus. Terkadang ada, tapi nggak ada hubungannya. Nggak terlalu besar. Itu hanya kadang-kadang boleh dibilang katakanlah mitos tadi semua ya. Tapi yang penting itu tadi adalah ayo mari tadi semua, maka jangan menganggap Kitabul Mubin adalah sebagai adalah apa namanya loh mahfud, seolah-olah kamu jadi malas, kamu tidak mau ikhtiar. Wah sudahlah, saya bekerja kayak apapun, kalau bukan ada bagian buat saya tidak akan ada. Enak saja. Kata siapa begitu? Maka tadi ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, baru ada rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Nah, itu memang berat yang di situ. Maka kata Abah, yang Abah ajarkan dari pagi tentang rezeki mau'ud, kalau seandainya kamu bisa mempanakkan diri, tapi untuk sampai ke situ, bagaimana kamu mau fana? Dengan hutang yang ada aja kamu nggak bisa hilang. Nah, dengan persoalan binimu aja, bagaimana mempanakkan diri? Maka udah realistik. Jadilah manusia asbab. Lebih baik bekerja atau kuli. Itu saja. Kuli apa? Apapun yang halal. Tadi semua. Akhirnya kamu jadi ngemis ke sana, ngemis ke sini, padahal kamu punya tenaga. Abah dulu kuli nyangkul pun jadi. Dan nelayan pun jadi. Ngojek jadi. Ngurung tanah, mikulan tanah semalaman sampai subuh jadi. Karena Allah ingin melihat kesungguhan kamu. Bukan hayal dalam hidup. Tadi semua. Ngangan-ngangan jadi orang sukses, tapi tidak berbuat. Maka tadi. Akhirnya sekarang ini banyak tuh yang apa TikTok. Jadi apa namanya CEO. CEO hayal. Tadi semua. Jadi ya. Jadi kafaba ini adalah bukan berarti adalah buku. Ingat itu. Kitabul Mubin itu bukan buku. Bukan dicatat di Lauh Mahfuz di sono. Tetapi ada sistem yang Allah ciptakan di alam ini. Kalau Abah bilang kaji, nah itulah mereka yang menemukan HP, mobil itu menemukan Kitabul Mubin. Mereka yang menemukan bagaimana menanam duren menjadi duren Bangkok, duren montong, itulah Kitabul Mubin. Tadi semua. Karena mereka sudah bisa bakukan, makanya durennya hampir sama ukurannya. Artinya mereka sudah mengerti standar. Walaupun mereka tahu yang menghidupkan itu Tuhan, tetapi mereka mengerti prosesnya. Itulah Kitabul Mubin. Tadi semua, ya. Atau sebuah proses usaha apapun, franchise atau apa, Kitabul Mubin. Jadi buat Mas Rifki mengartikan Kitabul Mubin, jangan lagi tadi bahwa udahlah bah kalau gitu saya ngapain kuliah bah ya. Uang rezeki jangan tentuin. Ya tadi. Itulah yang salah kita menuduh Allah. Nggak ada begitu. Ya, silakan kamu mau tadi, maka ada rezeki madmun yang kamu bisa raih dengan ilmu, dengan kekuatan. Illa bisultan, kata Allah. Kamu bisa menembus antariksa illa bisultan. Artinya apa? Kamu membutuhkan kekuatan. Kekuatan. Ya. Maka Allah kata apa? Tadi alladzina walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi orang yang sungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan jalan. Tuh. Kamu sungguh-sungguhnya belum, hayalnya doang sungguh-sungguh. Tapi tidak mau berbuat. Dan kalau ingin berbuat, kata Allah, buktikan. Dari mulai apa yang bisa kamu lakukan. Kalau perlu nyangkul kamu. Abah, silakan tanya nanti yang ke sini. Berapa tahun, 3 tahun Abah menggarpu 5 kotak dengan sendiri. Menggarpu sendiri. Nanam sendiri. Bunganya dijual sendiri. Ini yang datang ke sini kebanyakan hayal. Tadi semua. Itu ya, Mas Rifki. Itu saja dari Abah. Pada dasarnya, jangan kamu anggap lagi bahwa rezeki dibagi-bagi. Enggak begitu mekanismenya. Sama kayak ilmu dibagi-bagi. Enggak, bukan begitu. Siapapun dia bisa mendapatkan ilmu mayyasha. Rezeki mayyasha. Sekehendak kamu dan sekehendak Allah. Rezeki mayyasha. Sekehendak kamu dan sekehendak Allah. Bukan dibagi-bagi. Kamu miskin ya, kamu kaya ya. Kamu mati 15 tahun ya, nanti kamu mati 20 tahun ya. Enggak begitu. Ingat itu. Itu mustahil kepada Tuhan. Zat yang maha agung membagi-bagi umur seperti itu. Dan selama ini orang Islam masih punya percaya begitu. Umur dibagi-bagi, rezeki dibagi-bagi. Allah membuat hukum, itu saja. Yang dimaksud ayat ini adalah Allah membuat hukum
Sebagaimana kata Allah, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah telah membuat sunnatullah. Nah, marilah raih. Siapapun yang menemukan sunnatullah itu, walaupun kamu Yahudi sekalipun, kamu akan ketemu. Sama saja. Coba, apa sunnatullah itu contohnya? Air itu mendidih, misalnya di 80 derajat Celcius. Ya, air itu sunnatullah namanya. Es itu membeku di 0 derajat. Itu adalah sunnatullah. Tuh, kalau kamu nggak percaya, biarkan air itu dimasukkan oleh orang gila atau mungkin barangkali anak yang belum punya otak sekalipun, selama sesuai sunnatullah beku air itu akan nurut kepada orang gila sekalipun, karena sudah ada hukum Allah di situ. Itu sunnatullah namanya. Nggak usah kamu doa, ya Allah jadikan air ini es batu. Nggak usah, masukkan saja, karena itu sunnatullah. Nah, sekarang orang-orang kita mencari rezeki dengan sholat duha, dengan baca Quran, tadi semua kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itulah kebodohan. Dia pikir dengan ngaji Quran pagi, maaf, dengan sholat duha, dia akan merubah, akan bisa mengatur Tuhan dengan sholat kamu itu. Nah, kebodohan. Ya, lebih baik, itulah baginda Nabi. Baginda Nabinya sudah berada, ikmali dunia ka'anna kata isu abada, wa malil akhiratika ka'anna kata mutu godan. Dari man aroda dunia fa'alih bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alih bil ilmi. Sekarang udah orang mencari rezeki dunia pakai ilmu akhirat. Maka tadi nggak sedikit orang tiap malam terusan tahajud karena mengharapkan ada naik pangkat. Coba, tidak sedikit orang sekarang dua tiap pagi. Kenapa? Supaya dagangnya lancar. Coba, ini kan kebodohan. Tuhan apa yang bisa diatur dengan duhamu itu? Ya, itulah tentang ayat hadis adalah la yarudul qada illa bidu'a, la yarudul qadar illa bidu'a. Tidak akan bisa berubah adalah qada dan qadar kecuali dengan doa. Doa yang mana? Siapa yang berdoa? Dan doa yang mana? Dan apa yang diminta? Yang mu'alaq, yang mubram. Tadi semua tergantung semuanya. Jadi itu saja Mas Rifki, yang intinya pada dasarnya kalau menurut Abah, kamu yang muda, ayo terus berjuang. Tadi semua gunakan tadi 7S, kerja cerdas, kerja keras, kerja lintas, kerja integritas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu kunci sukses. Ya. Kenapa harus kerja cerdas? Harus pakai ilmu. Tadi bertani tanpa ilmu, walaupun kamu pakai sholat dua sekalipun, nanam durian, kalah sama petani Bangkok yang nggak pernah ngaji sekalipun. Karena masalahnya bukan masalah ngaji dan bukan ngaji. Ini hukum Ar-Rahmani, ingat ini, hukum dunia. Ya, kerja cerdas. Yang kedua adalah kerja keras. Cerdas tanpa keras percuma. Maka Allah nyuruhkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Alladzina jahadu fina lanahdiyan. Ayo sungguh-sungguh, ayo berbuat, ayo keras. Ini memplek, melempem, ngayal aja kerjanya. Tadi semua, kapan saya ya? Bah, kenapa saya nggak bisa begini ya? Coba. Kalau ada dahabat apa itu pen nempeleng, maaf ya. Apa kayak begitu? Rubah dirimu. Karena Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, kecuali kamu yang merubah diri kamu sendiri. Ya. Rubah kapasitas diri kamu. Silahkan masalah rizkinya sebut mamluk, maksum, madmun, mau'ud, itu urusan produknya. Tapi yang penting adalah kamu benar dulu dalam prosesnya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja keras, kerja integritas, lintas apa? Silaturahim. Terus kamu berhubungan. Kalau kamu sekarang bisa bingung soal rezeki, karena Allah dan baginda Nabi sudah menyarankan kepada kita adalah bersilaturahmilah, maka datang pintu rezeki. Kamu terus berkeliling. Siapapun yang pernah kamu kenal, WA, telepon, coba seluruh potensi yang ada, kamu telepon semua dari semua. Itu sebut kerja lintas. Barulah kerja integritas, integritaskan antara cerdas, keras, lintas. Barulah lakukan sesuatu sampai tuntas. Terakhirnya kamu ada tawakal tu Allah, kerja ikhlas semua. Ya, maka baru akan tadi. Maka Abah paling nggak suka ada datang orang cuma ngeluh ini, wah saya ini, aduh. Tadi semua. Ya, itu saja. Sehat semua Mas Rifki. Barangkali buat yang teman-teman yang lain nggak cocok kajian Abah nggak apa-apa. Ini Abah hanya khusus buat orang-orang ilmu pengetahuan, orang-orang sekolah, orang-orang kuliah. Tadi semua ya. Ayo
semuanya berlaku hukumnya tadi semua. Bagi ahli pertanian, kuasai ilmu pertaniannya tadi semua dengan baik. Bagaimana tata niaga pertaniannya? Kamu menanam apa? Mau keuntungan berapa? Sebenarnya keuntungan pun kamu bisa nentuin sekarang. Sebenarnya, iya tadi semua. Berapa kapasitas yang saya ingin tanam tadi semua? Ya, dalam segala mau perikanan, mau peternakan, mau perikanan, apapun, semuanya harus membutuhkan ilmu. Itulah kenapa begini Nabi bersabda, ad-dunya masyaratul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Adapun bagaimana melakukannya? Al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya daripada amal. Wal amal tabi'uhu. Dan amal adalah makmumnya. Berarti walaupun kamu rajin dua baca Quran, tapi kalau kamu nggak ngerti ilmu bercocok tanam, wajib gagal. Ingat itu. Wajib gagal. Kenapa? Karena Allah sudah membuat hukum berhasil dan gagal. Dan Allah membuat hukum berhasil dan gagal, nggak memandang siapa kamu, agama kamu. Itulah Nabi bersabda, rizki itu nggak ada hubungannya. Kamu soleh, tidak akan bertambah. Kamu maksiat, tidak akan berkurang. Ini dalam makna yang lain, pahami juga ya. Karena hadis itu banyak, ya, luas pemaknaannya. Maka disitulah kita perlu cerdas dalam memahami setiap baik firman Allah maupun kalam Rasulullah tadi semua. Ya, itu saja. Sehat semua. Yang penting ya istiqomah lah. Mas Rifki, terima kasih mau bergabung dengan grup ini ya. Salam buat teman-teman dari Universitas Indonesia ya. Sehat ya tadi semua. Kalau Mas Rizky nanya, Abah insinyurnya? Ya, Abah insinyurnya tapi pertanian, bukan sipil, bukan teknik. Abah dari alumni IPB tadi semua ya. Tadi semua sehat semua dimanapun ya, berkah semua. Bang Miate yang di jalur apa namanya dari jalur Facebook, sehat semua ya dari semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ya ini.